Hah? Mbaknya sambil nonton. Oh iya. Udah mulai? Suaranya masuk. Ada langsung. Suaranya masuk ya? Cek. Kok belum sih, Wit? Udah muncul, Boh? Ya udah banyak ya, udah nonton. Udah ada nonton? Udah, 31. Oke. Berapa? 31 orang. Oke. Kok di aku nggak ada ya? Di punya aku juga nggak ada, belum ada, Wit. Apa sih? Di punya aku belum ada. Unisa. PMB Unisa. PM Indonesia. Udah. Udah. Apakah ada kita? Ya. Oke. Agak kencengan ya. Oke, siap. Suara apa nih? Suara aman. Oke, halo semuanya, selamat sore. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget, jadi dulu pernah kita live gitu, cuman dulu itu namanya TWU. Saya Prodi Unisa, cuman kali ini kita dalam kemasan yang berbeda. Judulnya adalah TWP. TWP Apa itu, tuh? Mbak? Apa itu Apa semua, TWP? Talk with Prodi, dan spesial untuk hari ini adalah Prodi Manajemen Unisa Yogyakarta. Manajemen. Halo anak manajemen, boleh banget komen-komen ya, komen-komen boleh. Atau buat teman-teman yang di luar sana penasaran sama gimana sih rasanya kuliah di Prodi Manajemen tuh, Apalagi di gimana? Unisa ya, Mbak? Apalagi di Unisa Di Unisa. Yogyakarta nih, pasti kalian penasaran dong. Dan jangan khawatir karena sore hari ini aku sudah bersama seseorang yang mungkin teman-teman tuh udah pernah lihat. Udah pernah lihat gak tuh? Boleh mungkin perkenalan dulu nih Kak, kenalan dulu boleh. Udah. Baik, buat semuanya, nama aku Iqbal Mahroji, umur 20 tahun ya, 20 tahun asal Pekalongan. Oke. Di sini itu saya ngambil di Prodi Manajemen angkatan 2022, jadi sekarang di semester 4. Oke, Mas Iqbal apa Kak Iqbal? Mas Iqbal aja kali ya Kak. Kak Iqbal. Oke. Oke, Mas Iqbal nih, Mas Iqbal dari semester 4 di Prodi Manajemen Unisa Yogyakarta. Betul banget. Dari Pekalongan dong? Dari Pekalongan. Oke, dari Pekalongan. Weh, jauh banget ya. Jauh-jauh dari Pekalongan. Tahu Unisa dari mana nih? Kalau tahu Nisa sebenarnya dulu saya mendaftarkan teman saya dulu di Prodi Gizi. Jadi saya Oke. daftarin teman saya dulu di Prodi Gizi karena dulu masih ambis di PTN ya kawan-kawan. Masih ambis di PTN dan ternyata belum rezekinya di PTN. Ketolak di beberapa kampus negeri lah di Jogja. Dan pas lihat-lihat Unisa kok lumayan menarik ini dari segi mahasiswanya, Oke. dari pembelajarannya, prospeknya juga bagus. Apalagi di kampus Muhammadiyah itu kadang itu bisa dibilang nyari kerjanya gampang. Nggak tahu itu gimana Kak? Nggak tahu. Ada apa nih sebenarnya? Nanti Ada kita apa cari tahu ya. nih? Oke, berarti Mas Iqbal nih dari nganterin temen Ya. daftar di Prodi Gizi. Betul? Karena ya udahlah ke negeri dulu kali ya Iya, gitu. betul. Terus lihat Unisa kok ternyata ada manajemen nih. Akhirnya tertarik ya Mas Iqbal ya. Iya. Nah, buat teman-teman, wah, jadi awal ceritanya Mas Iqbal bisa kuliah di sini tuh karena cuma nganterin temen doang. Betul. Cuma nganterin temen doang. Untuk daftar di Unisa. Untuk daftar di Unisa. Ya. Yang bikin kepincut nih sama Prodi Manajemen Unisa selain tadi apa? Cari kerjanya. Cari kerjanya katanya bakal mudah gitu. Iya. Apalagi nih Mas, kira-kira yang bikin Mas Iqbal tuh daftar nih di sini? Untuk masalah pekerjaan ya, kenapa di kampus Muhammadiyah itu terbilang itu mudah? Karena Muhammadiyah itu sangat terorganisir, mulai dari rumah sakitnya. Oh my god. Rumah sakitnya itu untuk di Vikes itu lumayan mudah untuk disalurkan di rumah sakit Muhammadiyah karena Oke. rumah sakit Muhammadiyah itu sangat banyak sekali. Ditambah lagi untuk masalah di prodi Vesum ataupun FTI, FST. FST, itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang memiliki basis yang Muhammadiyah. Jadi orang-orang petingginya itu dari Muhammadiyah. Jadi kita dimudahkan untuk mencari relasi di sana. Oke, jadi relasinya sejauh ini banyak udah Banyak, ya Mas banyak ya. banget. Dan untuk prodi manajemen bisa terjun ke sana peluangnya juga masih sangat besar. Sangat besar Oke, banget.
Mantul nggak tuh? Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kuliah di prodi manajemen itu gimana sih Mas? Kenapa manajemen? Kenapa manajemen? Ah, Kenapa oke. tuh? Kenapa manajemen? Untuk permasalahan ini ya, kenapa manajemen? Kenapa tuh? Karena cita-cita kebanyakan mahasiswa manajemen itu pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa istilahnya yang bos muda, bos Ego. muda. Jadi Pengusaha muda. betul banget karena di manajemen itu diajarin gimana sih jadi pengusaha yang baik dan benar, mulai dari hukum-hukumnya harus dipelajarin, mulai dari basis-basisnya di perusahaan itu harus gimana, cara penghitungannya gimana, promosinya gimana itu harus dipelajarin juga di manajemen. Oke. Makanya dari awal itu di PTN pun saya langsung ngambil di manajemen. Jadi Langsung. makanya di Unisa juga langsung manajemen. Langsung manajemen, luar biasa ya Mas Iqbal ini guys. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah yang penasaran sama prodi manajemen, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Langsung tanya-tanya aja boleh. Ya, oke, jangan lupa like juga ya kan Mas Iqbal. Dan buat Betul. teman-teman yang belum follow akun Instagram kita di PMB Unisa Yogyakarta, boleh follow. Follow dulu. Boleh. Dan TikTok juga kalau belum follow boleh follow. Karena live ini gak cuma di Instagram Mas Iqbal. Nantinya kita juga akan live di akun TikTok Unisa Twins. Itu juga. kapan nggak? Itu kapan? Kita setiap hari Jumat sore. Jumat sore di di TikTok. TikTok. Kalau Selasa sore kita ada di Instagram. Jangan Tuh, lupa catat. dipantau terus nanti ya. Dipantau, pokoknya pantau terus ya. Oke, mungkin udah ada beberapa yang tanya. Udah ada belum nih Mas Widi? Ada yang nanya kalau Apa tuh? akuntansi gimana? Oke, kalau akuntansi gimana? Kalau akuntansi gimana pastinya bakal ada yang istimewa juga di akuntansi ya. Kalau di akuntansi itu fokus untuk mempelajari gimana cara mengatur keuangannya. Oke. Di manajemen juga ada di bagian akuntansinya juga di semester Hitung-hitungan 1. juga ada? Hitung-hitungan juga Hitung-hitungan ada. juga ada. Cuman kalau di penjurusan nanti di manajemen ada dibagi kan, ada SDM, marketing dan di bagian keuangan. Nanti pas bagian keuangan juga hampir-hampir sama dengan akuntansi. Jadi berfokus pada cara penghitungan di perusahaan. Oke, kalau penasaran teman-teman bisa langsung cek live-nya besok Jumat di TikTok Unisa Trends. Akuntansi itu kan? Akuntansi. Ditunggu ya besok ya, ditunggu besok untuk lebih tunggu detailnya. besok. Ada lagi? Banyak nggak Kak yang ambil manajemen? Nah, manajemen ya. Kasih tahu Mas Iqbal, kasih tahu Mas Manajemen Iqbal. di tahun ini tuh ada 100 lebih mahasiswa manajemen. Itu banyak banget. Tahun angkatan 2023-2024 ya? Iya, betul banget. Oke, ada tingkatnya Mas Iqbal dong? Iya. Wis, kalau boleh tahu ada berapa kelas sih Mas? Manajemen? Itu manajemen itu kalau yang 100 lebih itu dijadiin 2 kelas. Wow, Jadiin 2 kelas. 2 kelas guys. Kalau Mas Iqbal sendiri, satu angkatan ada berapa kelas nih? Kalau di angkatanku itu di 60 orang. Di 60 Oke. orang, jadi cuma dijadiin satu kelas. Satu kelas tapi gemuk ya. Iya, lumayan. Banyak juga ya. Banyak juga. Cowok cewek juga Cowok banyak. cewek. Jadi tenang, walaupun kita kampusnya Aisyah ya Mas Betul. ya, kampusnya Aisyah, tapi mahasiswanya nggak cuma mbak-mbak doang, Ah. nggak cuma mbak-mbak doang, ada emas-emas. Cogan-cogannya banyak katanya. Di Unisa. Ih, apalagi di manajemen ya. Di manajemen. Di Vesum itu banyak banget ilkom, manajemen, AP, akuntansi, Semuanya ada. banyak banget. Semuanya ada. Jangan lupa masuk Unisa Iya, pokoknya. privilege itu privilege Ya, betul. teman-teman. Privilege. Ada yang nanya nih Kak. Apa tuh? Kak mau nanya minimal rata-rata raport untuk manajemen berapa ya? Oke. Bisa dijangkau lah teman-teman. Nah, untuk teman-teman, kita saat ini masih buka jalur pendaftaran dengan PMDK Raport, teman-teman dengan minimal 75 aja. 75? 75 aja Mas. Cuma Iqbal. 75? 75 udah bisa daftar dan diterima di prodi manajemen Unisa Yogyakarta. Gampang banget kan buat kalian yang pengen gampang masuk. banget. Cuma Langsung 75. aja, iya 75 dari segala penjuru Indonesia Raya boleh banget gabung di manajemen Unisa Yogyakarta tentunya. ya. Gitu. Nah, berarti sekarang Mas Iqbal lagi di semester 4. Empat, semester 4. Tadi udah belajar apa sih Mas semester ini? Kalau di semester 4 itu kita banyak banget mempelajari. Mulai dari semester 1 itu udah banyak dasar-dasarnya manajemen. Terus di semester 4 itu kita belajar yang mulai mengerucut nih untuk di semester 5 karena kita harus magang lah, harus bener-bener praktik di lapangan lah. Untuk yang pertama itu yang paling aku suka itu di di bisnis internasional yang pertama. Bisnis internasional. Bisnis internasional karena Wow. di bisnis internasional itu kita mempelajari gimana sih tren yang ada di luar negeri. Terus juga apa sih yang harus dilakukan untuk para pengusaha kalau
pengen dapat konsumen orang luar negeri gimana. Gimana caranya bisa didapatkan dengan belajar di Manajemen. manajemen Unisa Yogyakarta. Habis itu ada sistem informasi. Sistem informasi itu kayak gimana sih ngamanin data-data perusahaan. Jadi gimana caranya biar data yang penting ini tuh nggak hilang. Ya itu nanti dipelajarin di manajemen. Habis itu ada juga manajemen biaya. Ini yang paling Manajemen penting biaya. untuk para pengusaha. Gimana caranya ngatur nih, nge-manage uang kalian, nge-manage perusahaan kalian biar nggak terjadi kebangkrutan. Jadi Penting banget. biar jadi bos muda tuh harus bisa belajar ini semua. Iya, harus pinter ya, harus pinter meng-create gimana Betul. caranya supaya nggak rugi. Nah, Bener, betul banget. nggak rugi. Ya. Itu seru banget ya ternyata belajar di manajemen tuh Banget, mas. banget, Nggak banget. cuma ini doang, nggak cuma gimana caranya hitung-hitungan doang, hitung-hitungan sama doang. merencanakan sesuatu aja. Ternyata juga diajarkan untuk gimana caranya memanajemen resiko yang nanti akan datang. Betul. Betul, gokil Betul pokoknya. banget. Betul banget. Oke, sampai sejauh ini nih dosen prodi di manajemen sendiri tuh gimana sih? Asik-asik gak sih? Kalau sebenarnya? dosen di manajemen itu banyak yang muda-muda, Mbak. Oh, Banyak yang muda-muda. Ada yang ganteng-ganteng juga, ada yang cantik-cantik juga. Ada satu dosen yang paling baik untuk anak-anak manajemen itu Bu Era namanya. Bu Era. Bu Oke, Era namanya. catet namanya Bu Era. Bu Era. Kenapa tuh Bu Era? Kenapa tuh Bu Era kalau boleh tahu? Beliau itu kalau ngajar enak banget, santai, casual. Kapan lagi lihat dosen ya berangkat ngajar pakainya ini casual kayak sepatu Adidas gitu. Onitsuka. Lihat nih beliau ya. Disamperin langsung sama beliau ya. beliaunya. Aduh. Waktu ngajar juga santai banget orangnya. Santai banget orangnya kayak Santai. open minded untuk yang sekarang itu anak muda sekarang gimana gitu kayak walaupun ya misal saya telat dikit lah Mbak itu kayak nggak dimarah-marahin gitu lah. Nggak kayak misal dosen-dosen kamu telat enggak. Jadi kayak baik banget sama mahasiswanya. Berarti bikin nyaman belajar dong Mas Iqbal. Betul banget. Bikin nyaman. Tuh. Betul banget. Enak banget terbukti Mas Iqbal sudah merasakan kenyamanan dosen-dosen Unisa, manajemen Unisa. Oke, ada yang tanya lagi nggak nih? Kira-kira? Registrasi offline kapan Kak? Oke, offline ya. Registrasi offline itu kita buka. Ini udah buka juga. Jadi teman-teman kalau mau registrasi dari sekarang boleh banget. Udah bisa, Udah berarti? bisa Udah bisa. registrasi offline. Nanti waktunya sampai dengan Agustus 2024. Karena Masih lama, berarti? Masih lama. Jadi misal kayak aku mager banget nih untuk sekarang registrasi gitu ya? sekarang langsung datang ke kampus. Yang penting nih buat teman-teman kan teman-teman punya waktu atau jangka untuk pembayaran biaya registrasi ya iya. kan. Nah itu bisa diselesaikan dulu tuh, udah bayar dulu, terus nanti registrasi online dulu, baru kalau offline atau ke Unisa langsung itu maksimal di bulan Agustus 2024. Masih lama banget ya, masih lama banget. Jadi santai dulu aja lah. santai, tapi jangan kesantaian nanti lupa. Iya. Yang penting Iya. jangan sampai lupa. Betul. Dan for your information nih teman-teman, untuk matafnya nih Mas Iqbal. Oke. Itu di bulan apa Mas Iqbal? Mataf itu kalau nggak salah di bulan September ya. Iya benar. September. ya. September. Ya, jadi mataf itu semacam apa Mas Iqbal? Mataf itu orientasi pengenalan lingkungan kampus ya. Mulai dari prodinya, mulai dari gedungnya, Oke. mulai dari ruang kelasnya. Dosen-dosennya juga dikenalin nanti. Semuanya kenalin. Dikenalin juga. Iya, namanya juga masa ta'aruf. Betul. Ta'aruf nggak ada. Betul, Tak betul. kenal maka ta'aruf. Waduh. Bahaya. Iya kan harus kenalan. Hah. Nah ngomong-ngomong tentang perkenalan. Hah? Nah di manajemen sendiri nih Mas, belajar di manajemen tuh fasilitasnya gimana Mas? Oke. Jadi manajemen itu punya dua lingkungan. Yang pertama itu di bagian Ring Road Barat, itu tuh Oke. untuk kelas-kelas yang istilahnya apa? Teori. Oke, teorinya di Kelas kampus teori. terpadu. Kampus terpadu. Terpadu, oke. Di tempatnya juga bagus banget, AC ya dingin lah, masa kelas ya bagus lah. Nyaman. Nyaman banget. Oke. Ya proyektor semuanya aman lengkap. Untuk masalah di lingkungan sendirian di terpadu itu di lantai 1 ada kafe. Ada kafe. Kalau kalian pengen ngopi-ngopi santai bisa datang langsung ke Geraimu. Datang Nggak aja ke perlu Geraimu. jauh-jauh ke Seturan lah Kak. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Ke Langsung aja datang. UGM ke sana, ke kota apa Mas? Langsung di kampus ada coffee shop. Ada. Nggak perlu jauh-jauh. Betul. Habis itu kalau mau praktek kita ada juga tempat prakteknya Kak. Di mana tuh? Di kota, di dekat Malioboro.
Di dekat Malioboro itu Betul. ada apa di sana? Di sana ada kampus 1 ya. Jadi kalau kalian ada praktek di sana, entah itu bikin laporan-laporan atau bikin praktikum tentang mengenai kegiatan-kegiatan yang praktek di lapangan, kalian bisa bikin di kampus 1. Habis kuliah di sana bisa langsung mampir ke Malioboro. Langsung healing di sana, deket-deket banget. Karena bener-bener di tengah kota ya, Kak. Oke, deket banget, Di deket tengah banget. kota berarti. Iya, langsung ke Malioboro bisa. Bisa, jalan kaki bisa. Jalan kaki bisa. Udah, tempas deh. Betul. Oke, dan tanya lagi? Kak, kalau Tridharma itu harus bayar langsung semua. Gimana? Oke, Tridharma. Nah, Tridharma. Tridharma. Jadi SPP di Unisa Yogyakarta itu ada beberapa macam ya teman-teman. Ada namanya Tridharma wajib. Kemudian kalau di kesehatan itu ada Tridharma tambahan. Terus kita ada SPP tetap. SPP tetap itu tetap dia dibayarkannya segitu terus Oh, sampai oke. akhir semester terus gitu terus. Oke. Sama ada yang namanya SPP variabel atau SPP itu tiap mata kuliah atau SKS yang kita ambil. Betul. Betul banget. Ya benar. Dan untuk Tridharma itu teman-teman, jadi kalau di Unisa itu ada tempo atau ada masa kapan kita bayar, Oh, gitu oke, kan oke. ya. Dan satu semester itu biasanya dibagi 2 kali pembayaran. Biasanya Jadi nggak langsung dibayar nggak langsung. langsung jebret gitu, Wah, enggak. kalau itu berat banget ya, Mbak. Itu berat banget. Makanya kalau di Unisa dibagi Bagi dua dua kali pembayaran. iya. Biasanya sebelum UTS sama sebelum UAS. Betul. Gitu. Dan untuk Tridharma itu biasanya juga misal nih Tridharmanya 9 juta gitu kan ya. 9, 9 oke. juta. Nanti untuk registrasi awal itu biasanya udah dipotong berapa juta gitu ya? 5 juta 5 bisa. juta kayaknya. 5 juta. Nah, masih 4 juta tuh. Nah, 4 juta itu biasanya bisa dibayarkan Di semester di semester selanjutnya. Betul banget. Betul. Bisa kayak ya semacam kayak dicicil gitu loh. Dicicil Itu. di semester 1, 2, Iya. 3 itu nanti jadi nggak terlalu berat banget ya. Nggak terlalu berat dan Betul. itu dimasukkan ke tagihan semester berikutnya gitu. Misal 1.900.000 dulu nih di semester selanjutnya, terus semester selanjutnya lagi 2 juta kayak gitu. betul. Jadi nggak langsung jebret, langsung. Jadi nggak berat lah, nggak kayak kampus-kampus sebelah lah Iya, bisa. aduh, terbukti Mas Iqbal sudah mereviewnya. Betul. Oke, nah ada yang tanya lagi nggak? Oh ada tanya, oke. Oke. Kalau registrasi offline bayar lagi nggak, Kak? Kalau registrasi offline bayar lagi nggak? Oke. Tadi kalau kakak udah melakukan pembayaran registrasi nih, udah bayar di bank atau lewat m-banking itu udah bayar, terus udah unggah dokumen registrasi online, datang lagi kampus nggak bayar lagi, kan udah Nggak bayar. usah bayar, kan udah bayar tadi. Nggak usah, udah bayar. Tapi kalau online-nya tadi belum dibayar, itu kalau offline ke kampus berarti wajib bayar. Iya bayar. Betul, Mas. Kalau belum bayar, terus mau langsungan aja, aku nggak usah registrasi online di rumah lah, aku mau langsungan aja ke kampus, berarti saat itu bayarnya. Lebih enak juga kalau di kampus ya, Mbak? Iya, bisa. Bisa lihat-lihat kampusnya. Bisa. Pembayaran juga dibantu Iya sama bener. tugas. Jadi kalau ada kebingungan langsung nanti ada tim nih pelayanan yang bakal bantu. Betul banget. Gitu ya teman-teman. Ada tanya lagi nggak nih? Oke, untuk teman-teman yang masih penasaran boleh banget tanya-tanya ya Mas Iqbal tentang Prodi Manajemen Unisa Yogyakarta tentunya. Oke, di kampus ikut organisasi gitu nggak sih Mas Iqbal? Kalau ikut sih lebih tepatnya jadi relawan atau apa sebutannya itu, Kak? Relawan apa nih? Istilahnya kalau ada requirement oprek biasanya. Oh, oke. Oprek. Jadi kalau yang belum tahu di manajemen itu ada hima namanya humanis. Jadi humanis itu sering ngadain event-event di tiap tahunnya, tiap bulan tuh ngadain event. Jadi kadang-kadang mahasiswa manajemen itu yang nggak ikut di bagian organisasinya itu diajak. Jadi nggak melulu kayak mahasiswa biasa itu nggak ikut organisasi gitu. Jadi bisa ikut berkecimpung juga di dunia organisasi. Contohnya Mas juga, jadi manajemen Unisa itu satu-satunya hima yang pernah ngadain konser di Unisa. Gokil. Konser apa? Kasih tahu teman-teman nih. Konser yang kemarin lihat Bang Maldini, Bang Bintang tampil di konsernya manajemen. Oh itu. Betul, jadi nggak perlu harus nunggu mataf atau nunggu ulang tahun. Di manajemen juga ngadain kemarin. Ngadain. Betul banget. Ya besok kalau ngadain lagi nih, mungkin teman-teman bisa diajak nih, join. Jadi jangan lupa masuk manajemen nanti biar ikut ngerasain konsernya itu gimana. Iya, wow, nggak ikut nih aku saya nggak ikut. Sayang banget. Nggak lihat Mas Bintang. Nggak lihat Mas Bintang nih. Oke, ada yang tanya? Ada. Jarak waktu pembayaran 30 hari setelah penerimaannya, Kak.
Iya, bener banget. Betul banget, Betul banget, betul banget. Misal nih, teman-teman atau Mas Iqbal nih kan daftar, Ya. terus nanti diterima. Kita kasih pengumuman penerimaan kayak selamat, Anda diterima di Prodi Manajemen Universitas Yogyakarta. Terus biasanya untuk waktu pembayarannya itu maksimal 30 hari setelah adanya pengumuman penerimaan. Oke. gitu. Waktunya lumayan lama ya, Mbak? Iya, Nggak lumayan lama. diburu-buru gitu? Nggak langsung besok Sabtu atau 3 hari kemudian enggak. Nggak diburu-buru berarti Nggak ya? diburu-buru, Masih 30 aman hari. Ya betul, itu. Kak, tolong jelaskan prodi manajemen. Diulang lagi. Oke. Pasti baru gabung nih, pasti baru gabung. Diulang ini nggak, Mbak? Diulang sedikit aja, Oke, tolong diulang Mas dikit. Iqbal, tolong Mas Iqbal. Prodi manajemen itu ya, Mbak? Yup. Itu prodi untuk orang-orang yang pengen jadi bos muda. Gokil. Yang pengen belajar gimana caranya ngelola bisnis. Yang pengen belajar gimana caranya menjadi petinggi perusahaan, jadi manajer perusahaan. Jadi buat kalian nih yang pengen belajar dasar-dasar mengenai usaha, bisnis, entrepreneurship, masuklah di manajemen. Tuh, manajemen. Dan luas, nantinya juga bakalan ada penjuruan ya Mas Iqbal. Betul banget. Penjuruannya apa aja Mas Iqbal? Yang pertama ada di marketing. Marketing. Jadi nanti setelah semester 5-6, jadi kalian nanti tuh fokus di bagian marketingnya. Gimana cara menjual barang, gimana cara manage advertisingnya. Habis itu di nomor 2 ada SDM. Jadi buat kalian yang pengen jadi HRD nih, masuknya di SDM ini. SDM. Jadi nanti gimana caranya untuk mengelola istilahnya apa ya? Sumber daya manusianya nggak? Sumber daya manusianya. Para karyawan-karyawan kalian, keluarga-keluarga kalian itu nanti yang kalian yang ngatur. Jadi masuknya itu ilmunya itu ada di SDM. SDM. Oke. Terus yang terakhir ada manajemen biaya. Manajemen biaya itu manajemen yang berfokus pada cara pengelolaan uang ataupun biaya untuk sebuah perusahaan. Oke. Jadi nanti kalau udah lulus masuknya di manajer keuangan lah, jadi akuntan lah, bisa banget. Bisa. Apalagi ada juga kalau kalian yang pengen jadi halode, Apa tuh? itu Halode. bisa masuk lewat manajemen keuangan ini. Keuangan, Manajemen bisa. biaya ini. Nanti setelah penjurusan nanti bisa. Oke. Bisa banget. Jadi Bisa banget. nggak melulu jadi manajer, enggak. Kalian bisa jadi halode juga. Bisa, Mbak. Tuh, catet teman-teman. Catat ini nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang tau. Iya, kan nanti misal kita nih udah lulus S1, itu Betul. kan kalau mau daftar kayak jadi apa tuh TNI apa Polri gitu Polri kan itu. masih bisa kan? Bisa banget. Masih bisa. Waktunya juga kalau nggak salah setelah lulus itu sekitar ada 3 tahun untuk masih bisa Kesempatan daftar. ya. Daftar ya. Apalagi Polda DIY itu terorganisir ke beberapa kampus, contohnya di Unisa. Jadi seringkali setiap tahunnya Polda DIY itu memberitahu kalau dia membuka lowongan untuk para mahasiswa Unisa. Mahasiswa Unisa. Jadi langsung dikasih surat. Langsung tuh. Nggak perlu kayak nyari-nyari, tapi sananya yang kesini. Yang ngasih surat, betul banget. Luar biasa tuh teman-teman ya. Catat. Lanjut, ada yang tanya lagi? Prospek kerja jurusan manajemen gimana Kak? Oke. Yang pertama, kita langsung di bagian penjurusan tadi aja ya, biar Oke, lebih spesifik ya. penjurusan. Nantinya jadi apa tuh Mas Iqbal? Oke, yang pertama itu ada di marketing ya. Marketing itu ini difokusin kepada manajer marketing. Oke, Untuk manajer pemasaran. marketing. Untuk pemasaran. Jadi kalian nanti misal kalian jadi manajer advertising di sebuah perusahaan gitu. Nanti kamu yang ngatur nih budget periklanan berapa. Budget untuk iklan ini berapa, B berapa, C berapa, itu kalian yang ngatur. Jadi kalian bisa jadi manajer di sana. Untuk jadi di SDM, Keuangan bisa. nah, kalau di SDM itu kalian bisa jadi di HRD. Kerjaan kalian gampang, cuman tanya, kamu mau kerja di sini, kamu bisa apa, cuman gitu doang. Nyeleksi dong. Nyeleksi doang. orang. Nyeleksi orang, abis itu nanti mengatur para keluarga kalian ataupun karyawan kalian di sebuah perusahaan. Setelah itu ada juga manajemen di penjurusan keuangan. Keuangan. Itu kalian bisa jadi manajer keuangan juga. Bisa juga jadi kalian masuk ke di bagian perbankan. Bisa banget. Perbankan. Bisa. Apalagi kalian bisa jadi entrepreneurship yang baik dan benar. Karena apa? Karena di bagian entrepreneurship, di bagian kalian pengen jadi bos muda itu harus pinter ngatur biaya kalian. Itu yang paling utama. Makanya kalau kalian pengen jadi bos muda ya pas banget masuk di manajemen. Pas banget di manajemen ya teman-teman. Jadi selain kalian nih untuk kerjanya nanti
untuk bisa menguatkan suatu perusahaan, Betul. ya kan? Kalian bisa juga untuk meng-create usaha kalian sendiri. Betul banget. Betul. Jadi entrepreneurship kalian sendiri. Nah, Nggak melulu itu. harus jadi bawahan, tapi kalian juga bisa jadi bosnya sendiri. Gokil, tuh keren banget ya sih Prodi Manajemen Unisa Yogyakarta. Wey. Ada lagi yang tanya? Kak, gimana caranya daftar kalau lewat online? Gimana itu kak? Oke, gimana caranya daftar lewat online? Teman-teman bisa langsung buka website kita di pmb.unisayogya.ac.id, pmb.unisayogya.ac.id. Di situ teman-teman tinggal klik daftar sekarang aja. Itu ada di bio nggak mbak linknya? Ada di bio. Jadi kalian nggak perlu Ada di bio. pusing-pusing, tinggal buka Instagramnya, Iya. klik aja. Langsung klik aja. Klik aja. Langsung klik aja, nanti langsung kalian tinggal milih tuh mau daftar prodi apa. Ah betul. Tuh. Dan untuk biaya pendaftarannya itu 250.000 teman-teman. Cuma 250.000. Cuma 250.000 aja teman-teman udah bisa memilih 3 prodi. 3 langsung. 3 langsung. Oke. Misal prodi pilihan pertama sama kedua itu di satu fakultas. Nah, pilihan yang ketiga ini nggak boleh satu fakultas. Jadi harus misal yang pertama kedua itu di Vesum, yang ketiganya harus di Vikes berarti. Oke, betul banget. Betul banget, Riket. oke. Ya betul kayak gitu. Udah lagi mas? Kak, yang di luar Yogyakarta wajib registrasi offline juga. Gimana? Yang di luar Jogja, iya dong. Misal nih kalian tuh udah daftar, aku udah bayar registrasi mbak, udah bayar biaya registrasi, aku udah registrasi online juga. Oke. Emang harus mbak? Harus ya, harus banget datang ke Unisa Yogya karena nantinya teman-teman bakalan ini ambil foto buat KTM. Foto KTM. Foto buat KTM, terus teman-teman juga untuk yang manajemen kan nggak dapat seragam, cuman dapat alma mater. Ambil almet, ambil alma almet. mater, sama yang spesial itu di Unisa dapat seragam olahraga nggak sih? Betul banget, seragam Iya, olahraga yang dapat bagus seragam banget. olahraga, Bagus banget, teman-teman. warna hijau. Warna hijau sama menyegarkan mata bukan? Warna hijau. Bagus banget, bagus banget. Jadi bekal untuk hidup sehat. Ya betul kan, dibekali seragam olahraga begitu. Ada juga buku tentang ini mbak, buku-buku Muhammadiyah dan Unisa. Benar, dibekali buku-buku pedoman nih. Misal Betul. teman-teman kayak masih ragu untuk ibadah sholatnya, Ah, ada kan ya? ada, buku tata cara tuntunan. sholat, gitu-gitu Iya, diajarin tuntunan juga. Sholat, betul. Lengkap banget emang Unisa ini. Emang gokil. Gitu ya teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman aku nanti kayak mau ke Jogjanya sambil nyari kos, mepet aja lah. Nah, Agustus. Agustus berarti pas banget itu. Pas ya? banget. Pas banget. Agustus pas tuh. Oh, ada lagi? Kak, izin bertanya, yang pendaftarannya lewat jalur prestasi SNBP itu Oke. tesnya gimana Kak? Online atau offline? Oke, SNBP. Oke, itu buat teman-teman yang kemarin ini ya ikut daftar yang kita punya apa tuh? Punya gratis biaya pendaftaran sama gratis 1 bulan SPP tetap. Ya kan? Nah, teman-teman yang kemarin udah daftar itu ditunggu dulu teman-teman untuk berkasnya baru diproses. Nah, kalau oke. udah lengkap bakalan dikirimkan link untuk ujian apa tuh TPA. Ya, oh iya, jadi iya. kalau udah dikirimkan ke email teman-teman, itu nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan. Kalau misal, nih aku kok belum dapat sih di kontak masuk gitu kan, di kontak masuk kok nggak ada, coba cek di spam. Ya, kadang email itu sering nyasar tuh di spam tuh. Nah, banyak yang terjadi kan kayak, nih kok aku belum dapat sih padahal udah lama banget. Coba cek di spam ya, atau enggak di kontak masuk gitu. Oke. Kalau nggak masih diproses berarti ya kak? Iya benar. Oh, iya, Iya, iya. soalnya belum pengumuman lagi kan, karena pengumumannya tuh bertahap, nggak langsung jebret satu gitu enggak gitu teman-teman. Baik. Oke. Oh, Oke. Kalau kalian nih yang pengen masuk manajemen, kalian tuh bingung berapa sih yang harus dikeluarin untuk kuliah di manajemen? Oke. Tadi kan kakak udah bilang di manajemen itu murah banget, paling murah di Unisa. Iya, benar. Itu semurah berapa sih gitu? semurah berapa sih? Berapa Semurah mas? apa Berapa, Mas? gitu? Semurah Oke. apa? Semurah apa? Untuk manajemen di Unisa di 30-an juta itu kalian udah bisa dari awal masuk sampai wisuda. Sampai Nggak ada wisuda. tambahan-tambahan lain-lain. Oke, nggak ada tambahan. Itu untuk pas Mas Iqbal ya kemarin ya Mas Betul. ya. Untuk tahun ini nanti teman-teman bisa cek aja di website kita di Oke. pmb.unisadoya.ac.id di biaya. Biaya? Nah, di biaya. Kalau saat ini kita masih gelombang 2 Mas Iqbal. Gelombang 2, berarti masih murah ya, Mbak? Iya, masih murah. lumayan. Mumpung masih murah. Masih murah.
murah. Mumpung masih murah. Ya kan, ini teman-teman nanti tinggal klik aja, udah tertera semua biaya dari semester 1 sampai dengan akhir. Oke. Dan itu udah all in sampai wisuda, udah Iya. kalian nggak bayar-bayar lagi apapun tuh nggak bayar. Jadi cuma segitu. Cuma segitu aja. Waduh. Gitu aja, nggak ada Kok- biaya tambahan praktek itu nggak ada. Kok nggak mahal kayak yang lain-lain ya? Ini pula salah satu keajaiban di Unisa. Maksudnya biaya murah tapi fasilitasnya bagus banget kayak gini. Fasilitasnya nggak kaleng-kaleng. Gila. Dah. Ada lagi yang tanya Mas Widi? Kalau yang berasal dari luar provinsi mau ikut TPA apa boleh ikut tes online kak? Ih, boleh banget. Boleh banget. Boleh. Ya, Mas, ya. Boleh. Jadi kita tuh pendaftarannya online bisa. Oke. Online bisa. Terus tes TPA-nya online bisa juga. TPA itu online Iya bisa benar, guys. bisa. Setelah berkas pendaftaran teman-teman lengkap, Oke. jepretnya udah lengkap, nanti bakalan dapat email tuh, bakal dikasih tahu kalau teman-teman dikasih link tuh untuk pengerjaan TPA. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta untuk tes gitu. Iya, nggak perlu. Jadi dari rumah bisa, nanti kalau udah sampai pengumuman lolos ini, diterima di Unisa nanti baru ke Unisa untuk registrasi. Betul sekali. Oke. Ada lagi Mas Widi? Kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir nih. Oke, Pertanyaan gelas question. Oke. Kak untuk registrasi online-nya punya batas waktu nggak? Dan kalau jalur rapot masih buka? Oke. Oke. Gimana, Mbak? Untuk registrasi online-nya itu teman-teman kalau dari pembayarannya itu kan dikasih waktu 30 hari ya kan 30 setelah hari. pengumuman. Ya. Setelah pengumuman penerimaan, oke aku udah terima, batas bayarku ini 30 hari. Nah, Ya. untuk registrasi online-nya itu lebih cepat lebih baik. Oke. Karena akan kita proses tuh supaya bisa langsung dapat NIM. Betul banget. Ya, kalau misal nanti NIM-nya terakhir deh. Ini nggak dapat NIM Betul gitu. Dan Untuk kan tadi lebih cepat lebih baik ya. Ah. Dan untuk registrasi offline-nya tadi ya sampai Agustus. Oke, Terus tadi oke. apa lagi? Satu lagi? Jalur. Masuk jalur rapot. Oke. Masih masuk. bisa? Masih bisa. Masih bisa. Masih Ini bisa banget. baru gelombang berapa, Mbak? Baru gelombang 2. Baru gelombang Baru 2. gelombang 2 nih. Masih dan masih dibuka. Masih dibuka. Masih dibuka untuk Masih panjang banget. masih panjang dan jalur rapat ini untuk seluruh prodi kecuali ada kecualinya Mas Iqbal. Apa itu, Mbak? Kecuali untuk prodi D4 keperawatan anestesiologi. Oh, oke, Ya. oke. Anestesi udah nggak bisa pakai rapot, harus tes TPA ya. Gitu. Oke, mungkin itu Mas Iqbal, thank you banget udah join dengan teman-teman di luar sana yang penasaran sama prodi manajemen Unisa. Kalau kalian masih penasaran dan tanya-tanya lagi kayak, aduh aku masih galau banget untuk prodi, boleh banget ikut live TikTok kita kapan tadi Mas Iqbal? Di hari Jumat besok. Betul, Jumat sore. besok di TikToknya Unisa. Yes, benar di TikTok Unisa Tris dan Selasa depan masih ada lagi live kita di Instagram ya Mas ya. Betul banget. Setiap Selasa sore. Oke. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.